malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita di dalam seminar atau webinar Digital Transformation, dan ini adalah seminar yang ketiga dari rangkaian yang sudah direncanakan. Malam hari ini bersama STTB dan juga WIN, kita akan menyelenggarakan seminar dengan judul Digital Economy. Nanti akan dijelaskan lebih panjang melalui sharing dari para narasumber yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Saya akan memperkenalkan narasumber dan moderator. Narasumber kita yang pertama ini Ade Dimiyanti Sirait. Ada panjang tapi saya tidak akan detail ya Bu Ade ya. Bu Ade boleh menyapa audiens dulu supaya bisa kelihatan. Selamat malam Bapak Ibu semua, mungkin pertama kali bertemu, mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Thank you Bu Ade. Ya Bu Ade ini ibu dari 3 orang anak dan dari Universitas Indonesia, bidangnya atau majornya Electrical Engineering, lalu mendapat Master Teknologi Manajemen degree from University of New South Wales, Sydney, Australia. Lalu berkiprah banyak di ICT industry, lalu ada juga di starting as a software specialist di IT solution company. Lalu ternyata lama di ICT ya, Bu Ade ya, ICT industry. Pernah juga di wakil presiden di B2B operations. Lalu sekarang bergabung banyak di lembaga di pemerintahan, di kementerian ya. Sekali lagi narasumber kita ini secara personal ya, sharing pada malam hari ini bukan mewakili lembaganya. Lalu terakhir sekarang di Head of ICT Business Development. Terima kasih, ini Bu Ade. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Pembicara atau narasumber yang kedua, boleh menyapa Pak Enrico. Ya, terima kasih. Halo Pak Enrico, selamat malam. Selamat malam Pak Romi, terima kasih. Audionya bagus Pak. Ya, oke. Semoga semua dalam keadaan sehat. Semoga kita bisa saling berbagi. Terima kasih Pak Romi. Thank you. Ini saya baca yang terakhir aja ya, menghemat waktu Pak, ya. Pak Enrico. Pak Enrico ini itu ya, lulus dan di ekonom dan master di ekonom di tahun 2004 juga dari National University of Singapore. Nanti akan banyak sharing tentang digital ekonomi, ini narasumber yang tepat untuk malam hari ini. Sekali lagi ini tidak mewakili lembaga manapun karena beliau ini di lembaga terkait juga cukup sering ya terhubung, jadi tidak mewakili, ini benar-benar personal untuk sharing pada malam hari ini. Thank you Pak Enrico. Dan yang terakhir untuk moderator kita, ini Pak Oka panggilannya ya. Saya menyapa dulu. Pak Oka ada di tempat. Siap, terima kasih banyak Mas Roni. Mas Romi. Oke, ini yang akan memandu kita pada malam hari ini. Saya attention aja yang poin keempat. Ekonomis dan inisiator dari digital platform Beneran Indonesia. Nah, siapa yang nggak kenal Beneran Indonesia ya? Banyak yang tahu dan juga sangat diberkati dengan apa yang dilakukan di dalam platform ini. Terima kasih Pak Oka, nanti bisa memperkenalkan lebih panjang nanti dalam talk show kita malam hari ini. Pak Sutrisna, kita sedikit bertanya ini, apa awalnya WIN sama STTB mengadakan seminar yang bertajuk Marketplace? Mungkin sedikit cerita, jadi memang ada satu concern ya, bahwa kehidupan di marketplace itu kan merupakan kehidupan yang dijalani sebagian besar dari jemaat di semua gereja, dan butuh banyak tuntunan secara biblical principles, dan itu yang dirasa masih kurang tersedia. Nah, WIN berangkat dari latar belakang banyak rekan-rekan yang profesional Kristen yang punya concern, dan teman-teman yang tumbuh di para church. Dari STTB berangkat dari concern yang sama, tapi dari latar belakang sekolah teologi, dan kita melihat bahwa perubahan itu harus datang dari semua arah, baik dari grassroots, mereka yang di lapangan, para profesional Kristen, pengusaha Kristen,
maupun yang di sekolah teologi memperlengkapi para pemimpin gereja dan calon-calon pemimpin gereja. Kita berharap bahwa ini bisa menjadi satu kerjasama yang saling melengkapi dan menyuarakan bahwa ini sesuatu yang penting untuk dilakukan bersama-sama. Harapannya nanti bukan hanya STTB dan WIN, tapi ada berbagai STT, berbagai lembaga, para church, gereja yang bisa bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan marketplace di Indonesia ini. Demikian mungkin Pak Romi. Terima kasih untuk gambaran yang sangat komprehensif ya. Pak Sutrisna sebagai Ketua STTB, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke talk show yang akan dipandu langsung oleh Mas Oka. Saya serahkan kepada moderator. Silakan Mas. Siap, terima kasih banyak Mas Romi untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa sekali nih. Ada STTB dan WIN, dua-duanya adalah organisasi yang saya sayangi dan kami kasih. Kami mengenal banyak orang yang memimpin kami dari dua organisasi ini, dan saya sangat tersentuh sekali mendengar tadi videonya bagaimana STTB juga menyiapkan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan talk show nih. Talk show nih dua pembicara kita ini luar biasa sekali nih. Jadi nggak main-main nih. Jadi kita akan talk show-nya dalam bentuk kita ngobrol. Tapi saya minta teman-teman, ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat teman-teman bertanya. Nah, jadi ini saya benar-benar encourage teman-teman untuk bertanya pada saat yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat. Nah, tujuan kami talk show ini seperti apa? Tujuan kami adalah menceritakan apa panggilan Tuhan Yesus buat kami nih. Tuhan Yesus ini menempatkan kami masing-masing secara profesional di tempat di dunia ekonomi, dan mungkin seperti mercusuar kami melihat lebih jauh daripada Bapak Ibu yang mungkin hanya pelaku. Kami ini pemikir-pemikir ekonom dan juga pelaku-pelaku, jadi akan ada begitu banyak hal yang bisa kami ceritakan secara profesional. Dalam hal itu kami mikirnya seperti ini. Kami mempersiapkan talk show ini untuk menyiapkan Bapak Ibu sehingga kelak kalau Tuhan Yesus pakai untuk menggarami Indonesia, untuk mengabarkan kabar baik menjadi lebih efektif lewat dunia digital. Nah, lewat digital ekonomi secara lebih khusus lagi. Ini mungkin gambarnya seperti ini nih. Kalau kita adalah penjala ikan, ikannya mungkin zaman dulu bisa dipancing pakai kail aja sederhana. Tapi sekarang sepertinya ikannya berbelok lebih jauh sehingga butuh jala yang lebih luas dan kemudian cara yang spesifik. Nah, hari ini kami akan menceritakan satu aspek mengenai digital ekonomi. Nah, supaya interaktif Bapak Ibu, saya boleh dong tanya ke Bapak Ibu, boleh dong chat, saya nanti akan bacakan beberapa. Kalau saya ngomong digital ekonomi, apa sih yang terlintas satu kata deh yang ini dari Bapak Ibu? Boleh dong di chat nih supaya hidup aja. Karena memang nggak nanya, kalau webinar ini kami nggak bisa melihat tatapan mata nih, padahal kami mendapatkan energi itu dari tatapan mata Bapak Ibu. Boleh dong di chat. Kalau kami bilang mengenai digital ekonomi, itu ada udah mulai bisnis online nih. Kemudian belanja online. Wah, ini memang berarti konsumen-konsumen nih, Gojek ya. Kekinian, oke, e-commerce, cashless. Wah, luar biasa. Teman-teman, ada yang waktu itu sempat WA ke kami sampai pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, benar-benar seperti tanyain dong, untuk digital ekonomi itu cryptocurrency itu haram atau halal sih gitu. Nah, Bapak Ibu, kami akan banyak berbicara tentang itu. Nah, pertama saya akan memberikan kesempatan ini kepada Pak Enrico. Kita ingin tahu bagaimana sih prospeknya? Emang seperti apa sih perubahan yang begitu luar biasa, katanya begitu digital ekonomi ini datang, ini benar-benar luar biasa sekali perubahannya. Nah, saya kepingin bertanya kepada Pak Enrico nih, karena saya ngerti Pak Enrico adalah orang yang tepat. Beliau walaupun di sini berbicara atas nama pribadi nih Bapak Ibu, tapi kami mengerti matanya Pak Enrico ini adalah mata yang paling tepat karena berada di titik pandang yang paling luas untuk melihat digital marketing, digital ekonomi. Beri kami dong input, akan kemana sih digital ekonomi ini? Ini barang apa ini? Apakah haram atau halal atau benar-benar? Tolong cerahkan kami. Mungkin kami beri waktu 10 menit ya.
Pak Enrico. The floor is yours. Kepanjangan Bang Oka. Oke, siap. Ya, saya lebih suka ngobrol dibanding saya cerita terlalu panjang satu arah. Jadi saya singkat aja nih, teman-teman nanti bisa bertanya, diskusi. Jadi kita bicara soal evolusi. Tahun 1784 itu pertama kali ada mechanical revolusi. Nah, jadi ini lama ya. Butuh waktu 100 tahun untuk diketemukan listrik. Listrik siapa yang nemuin? Nah, kalau jawabannya betul, di traktir Bang Oka, makan sate di bawah pohon. Bukan di Bali, tapi literally makan sate di bawah pohon. Lalu, internet itu pertama dipakai tahun 70 untuk NASA. Jadi kita bayangin teman-teman, butuh 100 tahun dari 1.0 ke 2.0, butuh 50 tahun dari elektrik ke internet, dan pada hari ini butuh kurang dari 30 tahun untuk digital itu menjamur. Dan digital itu benar-benar meroket hanya semenjak 5 tahun kemarin, dan plus semenjak adanya COVID, kita tidak akan kembali lagi ke masa sebelumnya. Saya harus bilang begini, kita harus takut tapi kita harus optimis. Kenapa harus takut? Kesatu, identitas kalian, termasuk saya dan kita semua, once you made a digital print, tidak akan bisa dihapus. Kedua, identitas kalian itu bisa disembunyikan. Ya, jadi kalau kita mau sharing about something, kita nggak kenal orangnya, bisa ditipu. Gimana kita bisa trust? Ya. Yang ketiga, lagi-lagi dunia digital ini kadang itu lebih kejam. Katanya ibu kota lebih kejam, enggak. Dunia digital itu sangat kejam. Orang dicerca itu bisa sampai bunuh diri. Dan ini sangat meroket semenjak COVID. Kenapa? COVID itu melibas semua kebutuhan sosial kita secara fisik, secara face to face, dan lain sebagainya. Ya, betul ya, Mas Bakal? Oke. Yang kedua yang saya mau sampaikan, jika Bapak Ibu bekerja di daerah yang paling bawah nih, jadi pertama, di bidang kesehatan, sudah tidak akan berbalik lagi bahwa kedepannya lebih banyak farmasi ini dilakukan secara elektronik. Konsultasi dokter akan dilakukan secara remote. Nanti setelah ada 5G, itu nanti akan ada GG berikutnya. Orang yang mengoperasi Bapak Ibu bisa dari kutub utara, Bapak Ibu bisa di desa terpencil, asalkan hubungan teknologi. Nah, ini bidangnya Mbak Ade. Asalkan itu robust, dalam milisecond, pisau itu bisa menusuk untuk operasi secara presisi. Orang di kutub utara bisa mengoperasi di desa Nganjuk. Ya, provided kita punya infrastruktur ready. Tidak akan kembali karena sangat efisien. Yang kedua, perdagangan. Kita jual barang itu nanti nggak perlu dipegang, nggak perlu dirasakan, divideokan. E-commerce itu akan melejit. Nah, jadi nanti akan kita bisa debat ya, tapi trennya ini masih sangat awal. Yang ketiga adalah entertainment. Nah, ini bahaya. Apalagi yang punya anak kecil. Semua akses informasi itu berjubel. Dan semuanya bayangin akan diberikan secara maya, secara virtual. Ini baru ombak pertama. Nanti ada ombak susulan. Ibaratnya tsunami, nanti pekerjaan kita di manufacturing, di bagian akuntansi, semua akan dirobotisasi. Nah, ini nggak terlepas pada saat kita melakukan pelayanan. Contohnya, mohon maaf, kayak khotbah ataupun ngajar piano, lain sebagainya. Ini makin lama Bapak Ibu, trennya bukan tidak mungkin akan menjadi faceless, touchless, dan fully digitalized. Jadi saya akan set dulu untuk kita diskusi, tapi beberapa ini ada yang sifatnya mungkin temporer. Nah, di sini ditulis dari McKinsey, mungkin digital entertainment nggak akan tahan lama. Contohnya, nonton pertunjukan wayang. Nah, itu orang lebih suka mungkin live, karena hawanya atau lain sebagainya. Atau yang kedua, pertunjukan musik. Orang lebih memvalue mungkin hadir secara fisik. Atau yang ketiga mungkin olahraga. Nah, nonton YouTube kurang begitu seru. Tapi banyak hal pasti akan berubah dan kelihatannya kita harus ready.
dimanapun kita bekerja. Ya, jadi mungkin saya stop di sini dulu, Bang Oka, untuk set the tone ya, istilahnya bahwa perubahan ini kita harus ready dulu, nggak akan kembali lagi. Karena kalau kita masih ngarepin kembali lagi, percuma kita nggak usah ikut webinar ini sebenarnya. Tapi saya mau set bahwa digital ini will be the new normal. Nah, gitu aja, Bang Oka. Siap. Ini belum ngomongin duitnya. Siap. Ini kelihatan banget ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman sudah kelihatan. Tugas saya nih buat Bapak Ibu nih. Jadi supaya Bapak Ibu benar-benar engage nih dengan percakapan kita. Ada banyak kosakata baru nih yang tadi diberikan Bang Enrico, dan kemudian banyak diantaranya akan langsung merubah tidak hanya masyarakat nih, tapi juga bagaimana kita bergereja, bagaimana kita melayani, dan lebih dari itu ini kita ini ngobrolnya dengan dasarnya kan seperti ini. Yeremia 29 ayat 7-nya kan, usahakanlah kesejahteraan ke kota tempat kamu dibuang. Nah, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang harus cari cara nih mengusahakan kesejahteraan. Nah, dengan tone-nya Bang Enrico tadi, kelihatan banget bahwa persentase si digital ekonomi ini tidak akan menurun, malah makin membesar. Adanya COVID itu bukannya menunda, tetapi malah mempercepat. Ada begitu banyak hal yang tadinya mustahil, kita nggak mungkin loh, mustahil merumahkan orang, nggak kerja gitu, nggak ke kantor selama 2 tahun. Kalau nggak ada COVID, kita nggak yakin bahwa it works. Gitu. Jadi salah satu percepatan digitalisasi ini juga adanya COVID nih, dan tidak akan mungkin kembali. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu nih entah nulis di catatan pribadinya. Jadi persiapan ini nanti akan bertanya nih ke Bang Enrico adalah apa saja sih yang menurut Bapak Ibu yang termasuk dari kehidupan Bapak Ibu, satu, kedua, dan kemudian tentang pelayanan Bapak Ibu, apa yang akan berubah dengan digital ekonomi ini. Jadi ketika dulu jemaatnya adalah jemaat yang suka ke pasar dengan bersentuhan, terus kemudian tiba-tiba anak-anak zaman now adalah anak-anak yang ke pasarnya touchless nih, tidak ada sentuhan. Kira-kira ketika mereka mendengar khotbah akan sama atau tidak? Kalau harus dilayani akan sama atau tidak? Hal-hal seperti itu perlu dipikirkan nih. Jadi lebih dari itu adalah kita mau ini nih, perdalam lagi nih. Tadi Bung Enrico cerita tentang what-nya tentang digital ekonomi. Saya mau lompat dulu nih ke Mbak Ade nih. Jadi Mbak Ade ini juga sangat unik sekali, jarang sekali ada anak Tuhan yang melayaninya di bidang yang sekarang beliau geluti. Dari ICT, dari pertama dari industri, dan kemudian sekarang di pemerintahan. Nah, ada begitu banyak kisah yang bagaimana Bu Ade ini melayani untuk masalah 3T. 3T itu apa? Nanti bisa ditanyakan ya. Nah, kalau tadi saya tanya dengan Bro Enrico tentang prospeknya, ini suatu hal yang benar-benar menggairahkan ekonomi. Nah, saya kepingin tanya ini dalam hal yang agak gloomy-gloomy-nya nih. Mbak Ade, boleh nggak ceritakan apa yang pertama, apa yang Mbak Ade kerjakan nih, sampai kemudian 3T ini Mbak Ade ini ngapain gitu. Terus kemudian nanti tolong dong ceritakan kami apa saja bahaya-bahaya yang mungkin Mbak Ade bisa ceritakan yang terkait dengan pekerjaan dan kemudian terkait juga dengan digital ekonomi. Monggo Mbak Ade, the floor is yours. Ya, terima kasih Bang Soka. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya perlu disclaimer dulu. Kalau tadi dibilang mewakili pribadi, mungkin kalau tadi dibacakan CV-nya kan posisi saya pertama adalah istri dan ibu 3 anak ya. Kemudian jadi istri, ibu, dan kemudian saya kebetulan berkecimpung di bidang ICT, itu yang ketiga sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan pendapat saya cukup berharga untuk kita sharing bareng seperti itu. Nah, jadi 3T itu apa sih gitu ya? Kalau Bapak Ibu mudah-mudahan sempat lihat-lihat ada Perpres ya nomor 63 tahun 2020, itu ada yang disebut terdepan, terpencil, dan tertinggal. Tapi ada juga yang menyebutnya terluar, terdepan, tertinggal. Kalau ditanya contoh 3T itu apa sih? Nah, Saum Laki contohnya. Terus Natuna, Anambas, nah itu ya, termasuk Morotai, itu daerah terdepan kita. Nah,
apa hubungannya dengan digital ekonomi ya? Karena kebetulan sebelumnya saya memang di telco, jadi dari software spesialis, kemudian saya memang banyak di telco itu salah satu industri ya, disebut perusahaan seluler tapi Indosat ya. Waktu itu kebetulan saya pegangnya pun di backbone, jadi saya pernah di project, di planning, sampai akhirnya melayani di operations. Nah, kalau kita bicara konteks kota besar, mungkin kalau Bapak Ibu melihat anak-anak Ibu, Bapak Ibu juga ya, belajar jarak jauh, kemudian Bapak Ibu tadi kan jawabannya ada yang apa sih digital ekonomi, Gojek, online, touchless. Buat kita mah, contohnya saya ini Samsung berapa ya? Note 20 kalau nggak salah ya. Ini buat kita, sinyal dapat cepet gitu ya. Nah, tapi pernah nggak kepikiran misalnya ketika kita di luar lah di Morota ya, yang ada Zoom MacArthur kalau nggak salah, ada salah satu pulau di situ. Nah, teman-teman kita di sana atau mungkin di daerah-daerah yang lebih terdepan, bagaimana mereka mendapatkan sinyal atau akses. Nah, karena sekarang saya terjun di pemerintahan, itulah dunia yang 3 tahun terakhir saya lihat ya, bahwa ternyata tidak semua pulau, tidak semua tempat itu punya akses yang sama terhadap telekomunikasi. Disitulah kemudian pemerintah hadir yang disebut Government Affirmative Policy. Kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya USO, Universal Service Obligation, nah itulah yang saya kerjakan sekarang. Dan kebetulan USO-nya itu di bidang telekomunikasi. Jadi karena memang pemerintah punya prinsip ya, Government Affirmative Policy itu bahwa masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada punya hak yang sama terhadap akses telekomunikasi. Di daerah-daerah itulah pemerintah masuk. Karena kalau kita bicara commercial visibility itu udah nggak ada untungnya sama sekali seperti itu. Nah, disitulah karena kita pengen saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, ketika harus belajar online itu juga bisa. Kemudian ketika kita bicara e-commerce, nelayan-nelayan di pulau-pulau terluar itu juga bisa mendapatkan satu hal yang baik sehingga taraf hidup juga meningkat. Nah, contohnya ketika kita bicara IoT ya, mungkin kulkas aja IoT sekarang ya, Internet of Things itu, mobil jalan. Tapi kebayang nggak ketika nelayan itu harus ke laut, ketika mereka memperhitungkan arah angin, segala macam, mereka tidak tahu gitu. Hanya mungkin melihat tanda-tanda alam ya. Nah, disitulah pemerintah masuk, jadi IoT pun coba membantu nelayan itu. Sehingga ketika mereka pergi, jamnya pas. Ketika pulang, ikannya juga di mana, itu bisa dipelajari soalnya, ada statistik yang bisa dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu, Bang Soka. Saya ibu-ibu yang kebetulan ya berkecimpung di bidang ICT, seperti itu kira-kira. Siap, terima kasih Mbak Ade. Mbak Ade ini sebenarnya banyak banget nih, karena saya berada di Kalimantan dan kami mengerti betapa kemajuan ekonomi ini sangat tergantung oleh jaringan nih. Jadi kami, saya nih sebagai ekonom juga mengatasnamakan pemerintah ini nih, warga di Kalimantan berterima kasih sekali nih. Kami mengetahui betapa setiap menara yang jadi teman-teman ini sebagai informasi saja ya. Menara itu didirikan biasanya oleh provider, harus ada studinya dulu. Jadi apakah harga satu menara berapa sih Mbak Ade? Boleh tahu nggak? Bicara yang heavy ya, yang sekitar 70 meter itu yang backbone itu sekitar 1 miliar. Tapi sekarang dengan semakin tapi mungkin kalau saya cerita Papua ya, kalau bicara Papua yang Palaparing kami bangun itu mungkin satu tower sudah tidak terhitung harganya, udah nggak bisa itu 1 miliar ya, karena untuk membangun ke puncak Jayawijaya itu pakai helikopter bolak-balik sekian kali gitu. Jadi mungkin ya makanya memang tidak ada yang mau masuk ke sana, seperti itu Bang Soka. Jadi teman-teman sebagai informasi ya, dari tadi kan ada hitungannya, anggap satu menara itu 1 miliar. Nah biasanya provider itu akan mikir jumlah penduduknya berapa yang akan pakai. Kalau misalnya setahun aja nggak balik uangnya, mereka nggak akan bangun tuh. Nah jadi harus beberapa pemerintahan provinsi urunan ini gimana caranya supaya membangun, karena memang ada daerah-daerah yang nggak menguntungkan Bapak Ibu. Jadi akhirnya ada satu organisasi namanya itu yang dari saya nggak tahu organisasinya seperti apa, tapi mereka lah yang banyak masuk di tempat-tempat yang tidak terjangkau ini, dan berkatnya begitu banyak yang diterima.
Jadi kalau tadi Bang Enrico cerita tentang promising-nya, terus kemudian Bu Ade juga cerita tentang bagaimana pelayanannya. Sekarang jadi lengkap nih Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa melihat ini, ada sesuatu yang sedang akan terjadi. Nah, saya mau tanya ini ke Bang Enrico. Bang Enrico, melihat dari kecepatan perubahan ini, kira-kira nih, kalau prediksinya Bang Enrico nih, saya nggak bertanya mengenai saham IPO-nya Gojek atau GoTo akan jadi berapa, enggak. Saya akan bertanya nih, 5 tahun ke depan ini apa sih yang akan terjadi dalam konteks digital ekonomi ini? Oke, oke, thank you Bang Oka. Jadi mungkin kalau untuk menjawabnya kita perlu tahu perekonomian sedikit aja, gitu ya. Jadi ada yang tahu kurang lebih kita punya produk domestik bruto ekonomi kita tuh sekali muter berapa uangnya, bukan sekali muter, size ekonomi kita. Ada yang bisa tebak nggak? Coba di chat dulu, boleh ya? Kita Boleh, interaksi boleh. sedikit ya. Kalau betul, nanti Kak Sutrisna kasih uang pangkalnya gratis masuk. Enggak bercanda saya. Tapi coba ditebak. Boleh dalam dolar, dalam rupiah. Jadi Berapa PDB-nya Indonesia? berapa gedenya dunia ekonomi Indonesia? Gitu dulu aja. Kalau enggak, nanti angkanya jadi meaningless. Nah, saya mau kasih kehidupan ke dalam angka itu. Ada yang bisa tebak? Nggak apa-apa. Nggak ada salah, nggak ada betul gitu loh. Karena ini juga susah orang yang ngitung. Kita cuma bisa mengandalkan Biro Pusat Statistik Indonesia. Silakan. Belum ada yang masuk ya? 3000 T, oke. Ada lagi? Silakan, kurang. 1209, ini baru Google pasti. Karena jawabannya ya, oke. Oke, jadi betul ya, itu 1,2 triliun yang paling dekat. Jadi bayangin, kita punya ekonomi itu 15.000 triliun. Nah, di sini siapa yang tabungannya udah 1 triliun? Belum ada ya, atau mungkin tabungan kita semua ada di surga, amin ya, amin, puji Tuhan. Jadi 1 triliunnya nggak apa-apa, tapi kita bayangin 15.000 triliun ini bagian informasi komunikasi hanya 6%. Jadi berapa? 6% dari 15.000 itu nggak nyampe 1.000 triliun. Tapi pertumbuhannya itu cepat banget dan dia bisa merasuk ke multisektor. Nah, jadi manufacturing, agrikultur. Jadi bayangin kasih makan ikan sekarang itu pakai robot. Timingnya tepat, ikannya gemuk pas. Jadi tiap 4 jam takarannya tepat, ikannya nggak banyak mati, di harvest, dipanen, semua mantap, semua bisa di timing. Nah, ada bahayanya nggak? Ada. Nah, nelayannya gimana? Yang biasa kerja. Nah, mesti dipikirin itu, karena kalau mereka jadi nggak punya kerjaan, apa yang biasanya naik? Kriminalitas. Ya, nah, ini juga tugasnya kita sebagai makhluk sosial, apalagi social scientist, harusnya memikirkan masalah ini. Tapi kalau kita lihat, selain masalah bahwa share-nya ini terbilang masih kecil ya, tapi di lain sisi, sebenarnya kalau kita lihat ini size-nya, contohnya di Indonesia punya e-commerce. Nah ini kelihatan ya slide-nya ya, yang ada internet ekonomi ya. Oke, ini diprediksi 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi akan menjadi pangsa pasar paling besar, sekitar 125 miliar dolar. Jadi share-nya naik dari 6% ke 10%. Nah, kita lihat secara transaksi e-commerce Indonesia yang marketnya gede itu proporsinya masih kecil dibanding Singapura. Jadi kedepannya ini akan menjadi potensi yang tidak terbayang besarnya. Size-nya akan naik dan dia akan merasuki setiap segmen kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita lihat, mau nggak mau kita harus bisa belajar mengadopsi dan mengadaptasi semua perubahan digital. Satu, sistem pembayaran. Nanti uang yang kita pegang sekarang uang kertas, makin lama itu nggak ada. Nah, nanti kita bisa diskusi bedanya uang digital, kripto itu nanti. Tapi intinya
kalau kita nggak bisa kuat untuk lebih cepat dari sistemnya, kita akan ketinggalan. Ya. Dan kedua, ini akan masuk ke semua lini bisnis. Kita di marketing, kita mau marketing, nggak bisa digital marketing, forget it. Akan sulit sekali untuk mencari pekerjaan marketing tradisional. Nah, jadi mau nggak mau kita lihat semuanya memang mengarah ke bagian digital, Bang Oka. Jadi di sini kita nanti akan, kalau ada yang sharing juga bagus, di dunia pekerjaannya seberapa cepat mereka harus mengadaptasi, tapi ke depannya ini perubahannya menurut saya, kalau kita lihat secara timing, ini setiap tahun pasti akan ada hal baru. Nah, mungkin saya stop di sini dulu ya, untuk kasih lihat bahwa uangnya itu besar dan pertumbuhannya tinggi. Nah, jadi ekonomi Indonesia ini dirancangkan dan diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar keempat dalam kurun waktu 20 tahun. Nah, kita yang mudah-mudahan kebanyakan milenial akan menjadi the core population. Bayangin, kalau Anda yang jadi pemain utamanya, nah, gimana kita bisa berbeda dengan orang non-Kristen? Nah, ini saya udah kilik-kilik sedikit ya. Karena dalam dunia yang identitinya semakin blur, faceless-nya semakin naik, dan lain sebagainya, penipuan juga akan naik, dan lain sebagainya, gimana kita bisa berbeda? Menurut saya akan lebih sulit, tapi bukan tidak mungkin. Ya, jadi itu, karena duitnya juga gede, Bang Oka, semua orang suka duit. Bener ya? Oke. Apalagi kita yang cuma ngitungin duit orang aja suka ya, Bang Oka ya. Kalau ekonom kan kerjanya gitu, hitungin aja duit orang. Oke, saya stop di situ dulu ya. Siap. Terima kasih Bang Enrico. Jadi udah langsung terlihat ya Bapak Ibu. Jadi ini Bang Enrico ini pelan-pelan tetapi semakin mengarah ini. Tadi ada satu kalimat kunci apa yang membedakan kita nih sebagai orang Kristen melihat data-data ini. Jadi tadi udah kelihatan betapa masifnya ini akan berlangsung. Perubahannya akan sangat cepat dan tugas kami di sini adalah memandu dan cerita banyak hal untuk menyiapkan Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu yang akan bertugas berpikir nih, kalau begitu harus seperti ini nih pelayanan di gereja, harus seperti ini nih menyiapkan untuk ini. Nah, tapi izinkan saya gantian bercerita nih. Saya tadi di CV sempat diceritakan sedikit mengenai riset saya mengenai. Jadi saya gantian minta izin sedikit. Saya nggak akan cerita mengenai risetnya, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikirlah mengenai apa yang sebenarnya terjadi sehingga Bapak Ibu langsung terbuka. Ini dari dunia digital ekonomi ini hanya pucuk gunung es Bapak Ibu. Ada begitu banyak yang tidak kelihatan. Yang kelihatannya tadi memang touchless dan kemudian segala macam, tapi di baliknya ada perubahan yang akan terjadi dan ini tugas kami. Bapak Ibu, ini memang masalahnya adalah begitu ada digital, ada begitu banyak perubahan. Dan kalau saya bagi kuadrannya, akan ada paling nggak dua hal ini. Jadi ketika sentuhan semakin dihilangkan, maka society-nya juga berubah, termasuk demokrasinya. Nah, kalau saya hitung Bapak Ibu, kalau dari statistiknya, setiap tahun itu ada 2,5 juta lapangan kerja baru. Nah, ini yang saya ceritakan sedikit dari riset kami mengenai Gojek. Bapak Ibu, jadi ketika Gojek muncul, langsung pengangguran itu turun Bapak Ibu. Itu riset saya yang kami dapati seperti itu. Tetapi ternyata penurunannya itu tidak konsisten dan hanya terbatas Bapak Ibu. Karena yang bisa masuk itu adalah orang-orang yang melek teknologinya. Jadi hanya sampai usia 50 tahun maksimal dia bisa kerja. Sehingga penganggurannya langsung turun. Jadi pertama kali, gelombang pertama ketika dibuka, yang pindah adalah tukang ojek keliling. Nah, tukang ojek pangkalan ini, opang ini, dulunya saya kemana-mana harganya 20.000. Nah, Bapak Ibu, kalau orang ekonomi cerita mengenai harga, ada yang namanya harga equilibrium. Ya, harga itu segitulah 20.000. Tapi bayangkan Bapak Ibu, begitu ada
harganya jadi turun dari 10.000 kadang-kadang bisa gratis 1.000, 5.000 waktu awal-awal. Nah, yang masuk adalah tukang ojek pangkalan ini. Dan kemudian ternyata shifting berikutnya Bapak Ibu, begitu ada ini yang pindah karena sudah habis yang tukang ojek pangkalan, baru yang tukang-tukang kerja yang lainnya, yang tukang sepatu, yang tukang kerja di pabrik, yang satpam mulai berpindah. Jadi tidak kelihatan di lapangan kerja karena mereka ini sudah tergolong bekerja Bapak Ibu. Jadi makanya tidak kelihatan di lapangan pekerjaannya. Jadi begitu ada digital ekonomi, lapangan kerjanya langsung terbuka, tapi ternyata kemudian berhenti. Jadi Bapak Ibu ada pergeseran di sana. Nah, pertanyaannya, kalau saya hitung statistik sarjana yang baru lulus tadi kan 22,5 juta orang nih setiap tahun Bapak Ibu. Masalahnya Gojek ini itu hanya 4 juta dan khusus yang bekerja di Gojek hanya 2 juta. Kita nggak punya jalan lain Bapak Ibu. Ini adalah satu organisasi lewat adalah satu inisiasi yang paling luar biasa membuka lapangan kerja untuk 4 juta orang. Tidak ada pemerintah yang seperti itu, inisiatif, nggak ada pabrik yang membuka lapangan kerja 4 juta itu sekaligus, beserta dengan turunannya Bapak Ibu ya, 900.000 orang untuk yang masalah dan yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu memang digital ini adalah satu-satunya harapan kita. Dan orang Kristen harus mengerti kalau mau ngomong mengenai usahakan kesejahteraan berarti dia harus berangkat dari sini. Memang cara untuk menolongnya harus digital. Tetapi pertanyaannya apakah cukup? Nggak cukup Bapak Ibu. Ini pertanyaannya adalah apakah ada setiap tahun 2,5 juta lapangan kerja baru? Sementara ketimpangan ekonominya Indonesia peringkat 4. Sementara inovasinya juga masih rendah. Sementara Indonesia akan menghadapi Industrial Revolution 4.0 yang tadi dibahas Bang Enrico, dan kemudian ada radikalisme, dan kemudian climate change Bapak Ibu. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu ini agak mikir sedikit yang kami namakan disrupsi digital. Saya mau ajak Bapak Ibu di tahun 2008. Bapak Ibu saya ngerti pasti 2008, 2010 pasti megang BlackBerry semua, ya kan? Nggak ada yang sudah pegang Nokia kan? Jadi pertanyaannya adalah, kemana BlackBerry Bapak Ibu sekarang? Nah, bayangkan Bapak Ibu ini adalah obrolan antara BlackBerry di tahun sekitar tahun 2010-an. Jadi waktu di 2007-2008, pangsanya si Apple itu masih kecil sekali Bapak Ibu. Ini hampir 2007. Jadi waktu itu si BlackBerry akan bilang, oh siapa kamu gitu. Sampai di titik ini paling puncak 2011 Bapak Ibu. Dia berpikir dia adalah penguasa dunia. Waktu itu iPhone hanya sepertiganya. Ternyata Bapak Ibu, dia salah membaca tren. Bapak Ibu bisa lihat nih, pastikan. Hanya dari tahun 2010 sampai kemudian hanya dalam waktu 6 tahun. Yang tadinya BlackBerry nomor 1, sekarang hilang Bapak Ibu. Jadi ini begitu cepatnya disrupsi. Jadi kalau Bapak Ibu gagal membaca, pesannya dari grafik ini adalah, kalau Bapak Ibu gagal mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Ade, disampaikan Bang Enrico dengan baik, kalau kita sudah merasa jumawa, wah gereja kita sudah bagus kok, nih sudah melayani marketplace ini dengan seperti ini gitu, seakan-akan pesaing yang lain udahlah biarin. Kalau Bapak Ibu gagal membaca trennya, ya sudah, hanya dalam waktu hitungan 2, 3, 4 tahun, 5 tahun, Bapak Ibu ditinggalkannya dengan sangat cepat. Karena memang digital ini punya kemampuan untuk mengubah yang kita namakan disrupsi dengan cepat. Nah, bentuknya seperti apa nih? Saya buat hal kecil seperti ini. Bapak Ibu, kalau zaman dulu, Bapak Ibu bisa lihat yang atas, ini contohnya adalah perusahaan transportasi. Semua dari pengemudi, mobil, jalan, sama pembayaran itu jadi satu. Itu namanya perusahaan taksi. Lalu menyisakan kita sendirian sebagai penumpang. Jadinya karena semua titik itu digabung jadi satu, maka harganya bisa mahal. Begitu ada apa yang mereka lakukan? Mereka bagi Bapak Ibu antara pengemudi dengan ini dengan mobilnya itu bisa terpisah. Jadi ada modul terpisah tuh yang oranye yang pink itu Bapak Ibu. Sehingga karena dipotong, akhirnya harganya jadi jauh lebih murah. Sehingga bisa ada disrupsi di situ. Itu tidak hanya terjadi di hotel juga sama. Dulu pemilik hotel itu, pemilik hotelnya menguasai propertinya, kemudian sewa, pembayaran, dia urus semua.
kemudian datanglah Airbnb yang membuat modul antara pemilik hotel dan properti sehingga jadi lebih murah. Ini juga sama, di bank juga sama. Dulu diintegrasi, sekarang ada blockchain. Kemudian dipotong lagi. Zaman dulu media juga sama. Koran itu dulu semuanya jadi satu. Begitu datang Facebook, wah, sekarang jadi murah dan cepat sekali. Bapak Ibu, kecepatannya luar biasa. Bahkan sampai lowongan zaman old itu juga berubah. Kalau zaman dulu, lowongan itu adalah kita ada satu organisasi, dia yang memberikan wawancara dan lain-lain segala macam. Sekarang lowongannya beda. Sekarang Google itu tinggal naruh satu plang, add, kemudian diberi teka-teki, orang yang bisa jawab langsung masuk kerja. Bayangkan itu. Jadi bukan lagi usernya dibiarin sendiri, tetapi diberi modul dan kemudian langsung. Jadi sangat cepat, sangat efektif, sangat efisien. Pertanyaannya, harusnya partai bisa dong dibuat gitu. Harusnya gereja juga bisa loh dibuat gitu. Kalau dulu mungkin dari kader ini dalam artian jemaat ini semuanya jadi satu modul nih, jadi berat, jadi berbanyak, susah banget. Bagaimana kalau ada gereja modern yang membuat modul-modul terpisah antara jemaat, dibuat sel group seperti itu, maka akan lebih murah sehingga pelayanannya jadi jauh lebih efektif dan efisien. Itu Bapak Ibu yang boleh saya pancingkan sehingga Bapak Ibu boleh nangkep. Kalau kita gagal sekali lagi membaca apa yang diceritakan oleh Mbak Ade sama Bung Enrico tadi, maka kita akan bisa jadi nih ada disrupsi digital. Nah, pertanyaan saya berikutnya ini untuk ke Mbak Ade. Mbak Ade, kalau melihat dengan begitu banyaknya tadi tren-trennya, baik yang positif dan negatif, kalau Mbak Ade sendiri bisa mengintip lah, kira-kira kalau pemerintah itu concern-nya seperti apa untuk melindungi, karena ada begitu banyak isu di sana, ada perlindungan konsumen, ada hal-hal untuk melindungi ini dan itu. Mbak Ade bisa nggak memberikan kami cerita, informasi, gambaran akan seperti kemana digital ekonominya, Mbak? Mungkin saya izin share screen dulu ya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu juga pernah sempat melihat ya. Jadi ini saya ambil dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18. Aduh, Bu Ade pemerintah banget. Oh bukan, saya bukan. Sebenarnya saya bekerja di salah satu agensi tapi sebagai professional hire. Cuma intinya adalah sekarang saya mungkin melihat dari kacamata yang berbeda ya dibanding pada saat saya di industri terkait pembangunan infrastruktur. Nah, jadi Bapak Ibu, Perpres ini dokumen, public dokumen, jadi silahkan bisa di-download ya. Itu sekitar 300 sekian halaman, bisa dibaca. Mau apa sih ini pemerintah yang disiapkan seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara kerangka pembangunan infrastruktur, ini masuk dalam RPJMN ya, jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi kalau mungkin sekarang Bapak Ibu menjadi ahli di bidangnya masing-masing, di pekerjaannya masing-masing, someday misalnya, aduh saya mau ngelihat di level negara lah, itu ya. Nah mungkin bisa mulai download beberapa peraturan pemerintah, peraturan presiden, itu rata-rata public dokumen. Jadi kita bisa melihat, oh negara ini arahnya kemana, seperti itu ya. Jadi kalau kita konteksnya pembangunan infrastruktur, ini RPJMN 2020-2024, memang membaginya 3 besar ya, ada infrastruktur pelayanan dasar, kemudian ekonomi, kemudian ada perkotaan. Nah, tapi sebagai foundation, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, di bawah ini nih kursor saya, ada pembangunan energi dan ketenagalistrikan, dan ada ICT untuk transformasi digital. Nah, ini mungkin foundation yang sebenarnya ada turunannya nanti ya. Jadi di sini ada kesetaraan gender dan lain-lain, tapi saya mungkin konteksnya bicara di transformasi digitalnya dulu. ICT untuk transformasi digital. Saya lanjut, ini tadi sudah sempat saya sebutkan ya, ini juga saya ambil dari Perpres nomor 18 tersebut. Memang di sini mulai kelihatan nih bahwa pemerintah itu berusaha sedapat mungkin kesetaraan akses terhadap telekomunikasi. Ini poin pertama ya. Jadi optimalisasi dana Universal Service Obligation ya. Jadi akses telekomunikasi dan internet, penyediaan BTS desa non komersil itu yang blank spot. Udah blank spot, nggak ada untungnya sama sekali seperti itu ya.
dan penyediaan satelit multifungsi dan sebagainya. Ini mungkin saya saya coba go through aja. Ada menjawab pertanyaan Bang Soka tadi, apa sih yang pemerintah lakukan gitu ya untuk melindungi. Nah, mungkin ini saya kesini aja dulu deh langsung. Boleh dilihat yang bagian paling bawah ya, pendukung atau enabler transformasi digital. Nah, jadi kalau saya melihat Bang Soka, kuncinya itu sebenarnya di literasi digital, ini coba saya, dan keamanan cyber. Literasi digital masyarakat itu, jadi karena memang bidang pekerjaan saya sekarang daerah 3T ya, mungkin kita bayangannya seperti ini. Saat ini yang sedang dibangun, saya coba go through halaman ini ya. Ini jaringan tulang punggung Palaparing. Ini salah satu jaringan yang dibangun oleh pemerintah, ada 17 proyek. Boleh fokus ke yang biru-biru aja ya. Jadi bisa dilihat bahwa ini memang daerah-daerah terluar nih. Ada Ranai ya di situ. Kemudian di sini ada Manado Ondong Siau di P8E. P8A, ini P8B ini Ternate Tidore Sovivi ya, area-area seperti itu. Di sini ada P14 Sarmi Burmeso. Nah, disinilah tulang punggung atau backbone jaringan Palaparing. Ada lagi yang dibangun oleh pemerintah itu BTS Blank Spot 7.904 area, melengkapi 1.682 BTS USO yang sudah dibangun sebelumnya. Itu area yang operator komersial tidak mau masuk. Kemudian sudah ada 17.000 akses internet yang melayani sekolah, puskesmas, termasuk kantor desa. Nah, di daerah yang mungkin sangat terluar, mungkin ada bukan kaget teknologi, mungkin gimana ya, yang tadinya tidak punya akses sama sekali, kemudian punya akses seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan untuk melindungi? Nah, itulah sebabnya ketika pemerintah melakukan pembangunan, ini ada yang satu nih, literasi digital masyarakat. Jadi di sini ada capacity building, ada pendampingan yang dilakukan. Karena memang pemerintah tidak akan mau ya kita bangun jauh-jauh di puncak Gunung Jayawijaya, kita bangun backbone-nya, terus kita usahakan ada akses internetnya, ternyata dipakai oleh teroris ya, gerakan separatis seperti itu. Jadi yang dilakukan saat ini, jadi pendukung atau enabler transformasi digital, kalau kita relate ke pertanyaan Bang Soka, apa sih yang dilakukan untuk melindungi? Di sini kuncinya Bang, literasi digital masyarakat. Bahwa kamu punya tools ya, apakah kamu sekedar untuk TikTokan ya, untuk ujaran kebencian, atau kamu lakukan untuk meningkatkan taraf hidupmu. Satu video 1 menit aja ya, bagaimana masyarakat di Natuna itu nelayannya akhirnya dengan ada beberapa startup yang masuk di daerah tersebut, akhirnya sudah bisa jual beli online. Nah, itulah yang diharapkan. Jadi kuncinya literasi digital masyarakat menurut saya kunci luar biasa. Jadi 3 tahun terakhir ini memang tadi saya sudah sampaikan malam ini saya harus terbang ke Tual ya. Ini juga sama sih melihat apa sih yang terus terang kan ketika kita membangun itu somehow ada exit strategi sebenarnya. Harapannya adalah 2 tahun daerah itu berkembang, bisa mandiri, kita bisa pindah membangun daerah yang lain seperti itu. Nah, jadi ketika saya 3 tahun ini bergabung di salah satu agensi, di salah satu pemerintahan itu, kita ada kegiatan yang memang rutin ya. Jadi kita pergi ke daerah yang sudah dibangunkan infrastrukturnya, kita dengan masyarakat itu kita punya local hero lah ya, local hero, dan kita pantau kira-kira sekitar 6 bulan. Nah, jadi begitu mandiri kita akan pindah ke tempat yang lain. Jadi literasi digital itu sangat penting ya. Dan yang kita kejar umumnya memang mahasiswa, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi saya pernah ke dari Palembang 6 jam, kenapa saya jadi lupa nama daerahnya ya? Itu mahasiswa. Kemudian ada dari Kupang ya, ND segala macam, itu mahasiswa juga yang coba kita dekati, yang kita harapkan itu bisa tuh menjadi ya local hero juga, pembawa berita bahwa ketika kamu punya akses yang yang terserah kamu pakai itu, apakah membuat hidupmu lebih baik, kamu lebih pintar gitu ya. Inilah
yang saya bisa sampaikan pemerintah lakukan. Jadi digital literasi itu menurut saya kuncinya untuk melindungi masyarakat. Kalau masalah regulasi, undang-undang perlindungan konsumen itu ini sudah banyak lah menurut saya, ada YLKI dan lain-lain. Tapi literasi digital itu kunci yang sangat penting supaya kita jadi tidak menjadi korban si teknologi. Teknologi kan tools ya, tidak boleh menjadi Tuhan kita. Jadi justru itu tools yang seharusnya membuat kita hidup semakin lebih baik dan bisa melayani lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, Bang Soka, jawabannya, literasi digital masyarakat. Terima kasih banyak Mbak Ade. Ada satu kalimat yang paling unik nih. Bagaimana caranya supaya tidak menjadi korban dari digitalisasi ini. Nah, jadi pertanyaannya nih, Bapak Ibu, ini saya mau tanya nih satu pertanyaan kecil sederhana kepada Bung Enrico sama Mbak Ade nih. Menurut Mbak Ade juga Bung Enrico, dengan bagaimana gereja melayani, bagaimana gereja menyikapi digital ekonomi ini, menurut Bung Enrico, apakah gereja-gereja di Indonesia sudah siap nggak sih dengan perubahan yang begitu besar ini? Ini berikan jawaban profesional aja, walaupun ngeri juga nggak apa-apa nih. Saya mau tanya ini, menurut Bung Enrico, menurut sudah siap nggak sih kalau dengan model gini, sudah terutama melek, sudah punya literasi digital nggak? Nah itu pertanyaan pertama nih. Kemudian kedua, nah nanti pertanyaannya adalah beri saya satu kalimat, di titik mana nih gereja harus melayani, di titik mana orang Kristen harus mulai bergerak untuk menyikapi perubahan-perubahan tadi. Bung Enrico dulu, dua pertanyaan tadi. Kalau menurut saya, jadi gini, gereja itu sekarang siapa? Kalau jawaban teologis dan biblikal, gereja itu kita. Betul? Bangunan fisiknya is called a church, gereja, tapi gereja itu sebenarnya kita. Nah, jadi kitanya siap nggak? Kalau gereja secara komunitas, kalau setiap orangnya siap. Kapan? Ya, harus siapnya. Kemarin. Jawaban saya kemarin. Jadi saya udah jelas, kita udah ketinggalan. Karena sekarang itu akses digital sudah jauh lebih cepat daripada kita. Pada saat COVID, gimana kita reach out, katakan komunitas gereja, teman-teman sejawat kita, itu agak sulit. Karena kita nggak melihat raut wajah. Nah, kalau gereja fisik, dia bilang, oke, saya baik-baik aja kok, tapi tampangnya cemberut. Kita tahu, dia enggak. Nah, sekarang, coba deh. Nah, jadi butuh something more. Nah, kalau menurut saya, lagi-lagi jawabannya, kapan kita perlu sadar? Kemarin. Itu dari saya. Siap, terima kasih. Kalau Mbak Ade, gimana Mbak Ade? Kalau menurut saya ini gimana ya? Bahkan untuk contohnya sekarang, apakah dengan PPKM yang sudah lebih dilunakan, kita hybrid atau tetap online, hybrid atau harus fisik? Itu pun sepertinya masih menjadi mungkin perdebatan di beberapa gereja ya. Nah, kalau saya sendiri seperti ini, sekali lagi teknologi itu tools ya, dan yang saya lihat seharusnya gereja juga bisa melihat itu ya. Jadi saya langsung ambil contoh lah ya, apa yang di-sharingkan pendeta saya. Dulu tuh berat banget tuh ngelihat orang baca Alkitab di handphone ya. Jadi begitu di gereja baca handphone, ini salah-salah. Walaupun saya akui ya, anak-anak remaja kalau saya lihat kadang tuh ya buka WhatsApp waktu dengar khotbah, itu pergumulan lah. Dan kalau saya, karena saya seorang ibu, itu tugas orang tua gitu. Itu tugas orang tua. Nah, tapi bagaimana kita menjadikan teknologi itu sebagai tools ya. Jadi ya sudahlah, saya pun dulu agak anti, misalnya ini saya download LAI, Alkitab LAI, tapi saya tetap konvensional membuka Alkitab. Nah, jadi apakah teknologi itu menjadi sahabat atau seperti apa? Menurut saya gereja harus cukup adaptif untuk bisa menerima itu. Ada satu kunci yang menurut saya sangat penting adalah sekarang ini everybody can be anybody, can be everybody. Jadi saya ini mungkin agak melenceng ya, tapi saya rasa masih dalam konteks digitalisasi lah ya, walaupun bukan ekonomi digital. Anak bungsu saya itu SMP kelas 2, dan saya dan suami sebenarnya punya concern yang cukup besar terkait pergaulan ya.
film itu masuk semua. Makanya sekali lagi literasi digital perlu. Jadi sampai akhirnya mempertanyakan apa namanya Alkitab, itu kan anak-anak sekarang berani sekali loh. Anak saya sampai bilang, "Mommy, please don't be angry." Dia tunjukkanlah WhatsApp temennya. Ini sekolah Kristen ya. Temennya tuh bilang, dia sebutnya rectify ya. "I will rectify my school because they are homophobic." Kebayang nggak anak 12-13 tahun bicara seperti itu? Saya bicara ini digitalisasi ya, mungkin bukan ekonomi digital. Tapi intinya kalau saya sekali lagi, gereja itu harus smart. Jadi teknologi adalah tools, dan siapapun yang ada di gereja itu menurut saya harus melek teknologi. Kalau enggak beneran ketinggalan. Anak sekarang ya, coba deh suruh cari satu topik, siapa lebih pintar, ibu bapaknya atau anaknya. Kalau saya, karena saya sombong, saya harus lebih pintar dari anak saya. Jadi apapun keyword, saya bilang research, keyword is important. Ayo adu cepat sama Mommy. Dan beberapa hack emang saya pelajar karena saya di bidang ICT ya. Jadi sampai saya bilang, do you know that I can mirror your handphone with me? Jadi saya tahu apa yang mereka lakukan tanpa mereka perlu ngebuka HP-nya. Nah, jadi ini mungkin konteksnya, maaf agak melenceng ya, sebagai orang tua, intinya everybody itu harus melek teknologi. Dan teknologi adalah tools, seperti itu. Itu mungkin Soka. Kak, saya kalau boleh share, tadi bagus sekali tuh yang disampaikan Mbak Ade. Saya mau kebetulan ada satu slide yang mudah-mudahan nanti bisa direspon nih dari Kak Sutrisna atau Pak Tadius dan lain sebagainya. Ini ancaman paling besar kalau menurut saya, the digital human, karena mereka adalah penggerak ekonomi. Kesatu, orang akan hidup lebih panjang kelihatannya, tapi apakah dia tetap menjadi human being atau digital human? Karena kenapa? Akses mereka terhadap kesehatan, terhadap knowledge, terhadap cara kerja, ini beda banget. Nah, jadi menurut saya ini arus yang gereja perlu tahu, dan kalau perlu dilawan harus dilawan. Ya, karena kedepannya ini tidak akan balik. Karena dunia arahnya udah ke sini, Mas Oka. Jadi benar-benar I put in context ya, apa yang akan jadi kedepannya. Semoga kita juga bisa saling tolong-menolong gitu, di dalam menjaga bahwa esensi dari human being itu, apalagi manusia Kristen, pasti harus berbeda gitu. Mungkin itu aja, Bang Oka. Siap, terima kasih banyak. Jadi benar-benar menusuk sekali nih. Semoga Bapak Ibu Gembala dan calon-calon ini, pekabar baik ini menjadi tersengat ya, dan menyiapkan ini, karena memang alarming nih, akan butuh banyak bagian dari pelayanan yang mungkin bahkan membahas mengenai kecanduan digital dan hal-hal lain. Bapak Ibu, ini sedikit intermezzo aja nih. Jadi 3 orang ini, Bapak Ibu akan kelihatan ya, si Mbak Ade ini adalah tipe hacker nih. Jadi sebenarnya sangat nerd sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai digital seperti itu. Jadi Bapak Ibu, waktu kita yang ngobrol sesama ini sudah habis Bapak Ibu. Nah, sekarang giliran saya akan mulai membuka ruang buat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan sama-sama ini membuka ruang. Kalau tadi ngobrol sama kita bertiga dan kemudian kita ungkapkan mengenai apa saja yang ada dalam hati kita, yang kita pandang sesuatu yang akan terjadi dengan digital ekonomi, mau kemana, dan apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh teman-teman Kristen dan kemudian gereja juga. Sekarang kita akan membuka ruang untuk untuk menerima pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin boleh yang pertama, saya akan coba bacakan ya dari Mas Tommy ini. Untuk 5-10 tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan nih? Atau disrupsi seperti apa yang akan terjadi? Apakah pernah berpikir tentang terobosan yang memangkas? Ini untuk Mbak Ade sebenarnya tadi ya. Apa pernah terpikir tentang kerumitan cara-cara cepat untuk memotong kerumitan birokrasi? Misalnya tadi juga contoh sederhana daerah pariwisata di Indonesia Timur. Nah, mungkin juga nanti saya minta
tanggapannya Mbak Ade dulu, ada nggak terobosan yang dipikirkan oleh pemerintah dan kemudian secara market ekonomi nih, apa yang harus disiapkan ini nanti Bung Enrico? Silakan Mbak Ade. Terima kasih Bang Soka. Bapak Ibu, kalau sekali lagi kalau sempat melihat Perpres nomor 18 tadi, itu kan memang rencana pembangunan menengah jangka panjang itu sebenarnya sudah cukup lengkap, termasuk reformasi birokrasi ya. Jadi di situ kalau dibilang apakah sudah dipikirkan untuk memangkas. Nah, sebenarnya justru saat ini yang saya lihat ya, pemerintah itu justru digitalisasi itu untuk memangkas birokrasi itu. Ya, saya nggak tahu apakah sempat merasakan, tapi kalau saya sendiri ya, contoh simpel lah, saya ke kelurahan urus iktp saya, kemudian saya urus SIM itu dengan yang langsung jadi seperti itu ya. Itu kan sebenarnya salah satu usaha ya, termasuk banyak proses yang memang itu sudah akhirnya berbasiskan elektronik ya, pengadaan dan lain-lain. Nah, jadi silakan nanti dilihat yang Perpres itu memang 2000-an halaman ya, tapi untuk yang infrastruktur digital itu di bab 6, kemudian untuk yang lain itu banyak tuh bisa dibaca. Dan untuk implementasi sendiri saya percaya tiap kementerian itu pasti ada inisiatif ya, dan yang saya pahami adalah digitalisasi itu, transformasi digital itu masuk ke rangka di pemerintah. Dipikirkan jawabannya iya seperti itu. Kemudian kalau nggak salah, ini saya langsung ke pertanyaan yang saya apa satu-satu dulu nih, Bang Soka. Ini soalnya tadi saya lihat langsung aja nggak apa-apa Mbak. Ya, pertanyaan yang tadi, apakah yang ini program yang dibuat sekarang bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru nantinya? Nah, kalau tadi yang saya sampaikan di Perpres 18 itu memang RPJMN, jadi jangka menengah yang 5 tahun. Tapi jangka panjang 25 tahunnya itu ada Bapak Ibu. Itu pun bisa coba di search aja rencana pembangunan jangka panjang. Sekali lagi itu umumnya adalah public document. Jadi Bapak Ibu download kemudian baca-baca itu bisa. Jadi kalau yang saya, ini view saya ya, view pribadi sekali lagi, pemerintah itu sudah memikirkan baik jangka pendek, menengah maupun panjangnya. Jadi kesinambungan pembangunan itu secara strategic planning itu sudah ada dan sudah dipikirkan. Mungkin itu jawaban saya, Bang Soka. Terima kasih. Siap. Kalau Bung Enrico, gimana Bro? Ada yang bisa diceritakan mengenai tadi disrupsinya seperti apa? Dan kemudian juga kalau ada jawaban yang bisa mengenai untuk memotong birokrasi dan lain-lain seperti itu. Silakan. Oke. Karena saya ekonom juga, jadi gini, saya tarik balik dulu. Jadi kalau ketakutan semuanya akan dilindas sama dunia digital, itu juga salah. Jadi ke depan memang butuh waktu, tapi waktu multiplikasinya lebih cepat. Nah, jadi kita ngomongin ekonomi sedikit dulu. Ekonomi itu selalu dibagi menjadi 3 besaran. Yang pertama industri primer, yaitu agrikultur, kehutanan dan perikanan. Jadi ini adalah industri yang dinamakan primer. Kita lihat share-nya itu sekitar 14%. Jadi kurang lebih 2.000 triliun. Nah, itu besar. Nah, yang di lini kedua adalah industri manufaktur dan retail. Ini yang paling besar, hampir 45%. Nah, ini kan nggak bisa semuanya tiba-tiba dibawa online. Ya, nah jadi menurut saya tetap perubahan ini akan ada, tapi yang saya tekankan, channel dan platformnya itu akan berubah secara drastis. Nah, dunia digital ini kan sebenarnya service. Service itu adalah lini ketiga, yang biasanya kalau di Indonesia paling kecil. Tapi di Amerika contohnya, dan beberapa negara maju, atau bahkan semua negara maju, share lini ketiga biasanya sudah mencapai 60%. Nah, kita harus hati-hati. Di Indonesia, kalau pemerintah cuma fokus digital, tadi Bang Oka bagus banget, Gojek cuma bisa create 4 juta kerjaan. Nah, tiap tahun kan kita menghasilkan sarjana perikanan, sarjana elektronik, sarjana mesin, mau dibawa kemana? Nah, kita nggak boleh lupa, ekonomi itu dalam, besar, dan luas. Nah, ini makanya kita perlu tahu kekuatan kita di mana,
Lalu digital tadi betul Mbak Ade, itu adalah enabler. Ya, jadi kalau menurut saya the new normal 5-10 tahun ke depan, kita harus berpikir, kita harus memikirkan gimana kebiasaan atau teknologi ini bisa kita terapkan di bagian pekerjaan kita masing-masing. Apakah kita seorang guru, kita seorang pemusik, kita seorang dokter, lawyer. Nah, ini menurut saya semuanya ada bagiannya. Nah, jadi kita harus ngerti digital itu apa yang bisa dan apa yang enggak. Yang kedua, dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun sistem pembayaran akan berubah secara cepat. Bank Indonesia mungkin Mas Oka tahu lebih bagus, itu sudah punya namanya blueprint digitalisasi by 2025. Jangan kaget rupiah Bapak Ibu, nanti semua berubah digital. Nah, maksudnya apa? Nah, kita nanti bisa bahas, tapi dua hal itu saya mau tekankan. Thank you, Bang Oka. Terima kasih banyak. Saya agak sedikit ini ya, ikut menjawab nih walaupun saya moderator plus narasumber nih. Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang mungkin buat kami sebagai ekonom, ini di luar jangkauan kami. Tetapi Bapak Ibu yang nanti akan berdiri di mimbar, akan lebih jauh jangkauannya. Kami itu di marketplace membutuhkan anak-anak Tuhan yang bisa IT, tetapi bisa menjawab dengan cepat kebutuhan-kebutuhan itu secara digital. Kita butuh anak-anak yang bisa IT, tetapi juga ngerti bahwa kemampuan mereka itu untuk membuat aplikasi digital yang bisa membantu banyak orang. Jadi tadi kalau digambarkan betapa Bang Enrico cerita tadi mengenai perikanan, si Mbak Adi cerita, kita tuh nggak membayangkan ketika ada informasi seperti ini, fokusnya misalnya di gereja yang dibawahi oleh Bapak Ibu, ada komisi remajanya atau komisi pemudanya, yang anak-anaknya memikirkan, aduh, kita bisa kali ya membuat aplikasi kecil untuk bisa menolong ini. Jadi hal-hal kecil itu akan dilatih sehingga mereka bisa menolong hal yang lebih luas nih. Jadi ini yang kami benar-benar nih, saya sebagai startup melihat nih, biasanya anak-anak Kristen yang bergerak di bidang IT itu terbagi antara anak-anak Jakarta Utara sama Jakarta Barat. Nih. Itu aja sudah beda Bapak Ibu. Dan tujuannya kebanyakan kami jarang sekali mendapatkan anak yang punya wawasan Kristen yang dalam sekali sehingga mereka ngerti, aku mau membantu seperti ini, aku mau menciptakan ini untuk membantu orang lain. Jadi kadang-kadang mungkin misalnya teman-teman yang di nasionalis mungkin yang akan lebih cepat nih, misalnya pemilu kemarin mereka buat kawal pemilu, kami mengharapkan gereja juga bisa menghasilkan anak-anak IT yang bisa seperti itu. Jadi di titik itu kami membutuhkan Bapak Ibu nih supaya melek digital juga. Dan ini nih, di komisi anaknya bahkan mungkin komisi remajanya untuk mencetak, melatih anak-anak Kristen yang punya literasi digital lebih dan kemudian mulai menjadi influencer di situ. Mungkin pertanyaan kedua, Mbak Gardin atau Mas Tommy. Yang pertanyaan kedua dari Pak Wiryawan nih. Jadi pertanyaannya adalah dengan pertumbuhan digital yang sangat cepat ini, apakah nanti perekonomian akan semakin merata nih? Jadi apakah nanti gap-nya antara daerah yang cukup baik dan daerah yang pendidikannya masih tertinggal akan bisa semakin pendek nggak? Nah ini harus ekonom, ini harus Bung Enrico dulu nih. Menurut Bung Enrico gimana, Bro? Apakah dengan gambaran digital tadi itu Bung Enrico bagus banget. Bapak Ibu, dengan digital ini jangan khawatir loh ya. Banyak pekerjaan yang nggak akan bisa hilang. Pekerjaan yang butuh sentuhan itu nggak hilang. Betul. Jadi di situ kuncinya. Silakan Bung Enrico. Nah, potong rambut, meskipun saya rambutnya udah dikit gitu ya, nggak mungkin digital kan. Pijet kaki digital nggak mungkin. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Oke, jawabannya sebenarnya Mbak Ade yang harus ngasih. Digital gap, nah itu keywordnya. Kalau bisa dikecilin, pemerataan pendidikan pasti rata. Kalau digital gap kecil, ketimpangan akses pendidikan kecil, pasti pemerataan. Jadi kesempatan itu akan membaik. Nah,
Ini memang teori kapitalis, sosialis, ini agak menarik. Tapi intinya adalah kita harus memberikan akses. Terutama kita lihat semenjak COVID, pembelajaran itu ya hampir 90% itu digital. Ibu saya itu dosen, udah 2 tahun bisa ditanya. Ibu saya ngajar dari rumah, Bang Oka. 2 tahun nggak ketemu mahasiswa. Menurut saya kurang begitu bagus ya. Karena nggak bisa tahu ini ngerjain PR atau enggak, ngerti atau enggak. Tapi no choice. Karena COVID akan merubah semuanya. Nah, jadi ke depannya kalau digital gap dikecilkan, pemerataan pendidikan pasti akan semakin rata. Jadi as simple as that. Nah, mungkin Mbak Ade bisa tambahin tuh. Siap, silakan Mbak Ade. Kalau Bang Enrico bilang digital gap, itu ada istilah yang common sebenarnya, digital divide kita sebutnya ya. Nah, jadi justru sebenarnya USO itu, Universal Service Obligation, itu mau mengeliminate yang namanya digital divide itu. Nah, jadi kenapa itu salah satu alasan kenapa sih Ternate Tidore Sofivi itu menjadi salah satu bagian backbone yang kita bangun untuk backbone Palaparing. Kenapa ke Somlaki juga, Ketual, termasuk ke Morotai, kemudian Manado Ondong Siau ya, Sanana, nah daerah-daerah itu. Jadi sebenarnya itulah usaha pemerintah untuk mengeliminasi digital divide ya. Jadi apalagi saat pembelajaran online sekarang, ketika tulang punggung atau backbone jaringan infrastruktur itu kan, ketika kita bicara level backbone, kita masih butuh backhaul, last mile, akses last mile seperti itu. Disitulah pemerintah masih butuh kerjasama atau bantuan dari industri teleponnya sendiri sebenarnya. Tapi ketika itu mungkin masih butuh waktu, akhirnya mungkin yang dipakai akses internet ya. Kita masih mengandalkan satelit dengan 2 Mbps itu. Tapi at least itu bisa membantu adik-adik kita untuk ujian nasional. Ya, kemudian bisa membantu puskesmas ketika mereka harus menghubungi dokter di RSCM untuk bertanya. Nah, jadi yang dilakukan saat ini, yang ketika disebutkan daerah 3T dan government affirmative policy, itulah yang sebenarnya sedang dikerjakan untuk mengeliminir digital divide tersebut. Jadi kalau mungkin saya boleh share sedikit ya, memang untuk broadband, jadi fixed broadband itu ada satu cita-cita untuk sekitar 150.000 titik lah di Indonesia, dengan fokus itu sekolah, jadi SD, SMP, SMA, kemudian pusat kesehatan masyarakat dan kantor pemerintah. Nah, jadi ini akan diberikan secara gratis ya. Ini saat ini yang sudah terrealisasi ada 17.000 titik, dan kalau misalnya kita dengar ada UNBK segala macam, nah itulah yang kita mengusahakan ketika untuk daerah terpencil pun itu bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau dibilang pendidikannya tertinggal, harapannya sih dengan adanya digitalisasi ketika online learning itu bisa berlangsung, mudah-mudahan ya gap atau digital divide itu bisa semakin kita perkecil seperti itu. Mungkin tidak bisa sama sekali 0 ya, tapi gap itu semakin sedikit semakin sempit. Mungkin itu Bang Toka jawaban saya. Terima kasih banyak Mbak Ade, Bro Enrico. Satu hal nih, kami ini atas nama pemerintah nih. Ini saya sebagai bagian juga dari pemerintah ini mikirnya seperti ini. Bapak Ibu, seringkali untuk memendekkan tadi digital gap tadi, kita itu kan mainnya ya lagi-lagi bisanya pakai infrastruktur nih Bapak Ibu. Tapi sebenarnya perannya gereja itu masih sangat besar loh. Maksudnya gini, kita bisa berikan tiba-tiba datangkan sekolah yang sama persis yang di Jakarta ke teman-teman Papua. Tapi ini dengan kecepatan yang sama nih sekarang di Papua. Tapi karena mereka lag-nya itu utangnya banyak nih, baggage-nya itu begitu banyak. Itu berat banget untuk mereka karena ada semacam step-step yang terlewati. Nah, jadi kadang-kadang kami mikirkan harusnya nih kalau ada gereja yang kemudian punya pelayanan-pelayanan secara khusus mengenai itu terbuka sekali Bapak Ibu. Kami sendiri juga ketika membagikan HP, terutama karena untuk membantu itu juga kalang kabut juga karena kita boleh berikan alatnya sama sekarang. Tetapi software-nya ini nggak bisa terlihat dengan nyata. Ternyata begitu banyak hal yang harus dilakukan sehingga menolong mereka. Mungkin seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Bung Romi. Siap, ini dari Mas Sony nih.
dari perkembangan bisnis digital yang cukup pesat nih, tapi keberadaan dan kredibilitas providernya perlu ditanyakan. Ya, ini rupanya sudah menyentuh mengenai harga nih. Karena memang di minggu-minggu ini Bapak Ibu mulai terlihat ya betapa banyak industri startup ini benar-benar terdampak sekali nih. Nah, ini butuh pencerahan nih dari Bang Enrico dan juga nanti Mbak Adi mungkin bisa berikan beberapa gambaran nih. Ini ada tentang fraud security-nya, mungkin nanti Mbak Adi cerita. Tapi ini cerita jawabannya dikit dong. gampang. Siap. Ya, jawabannya gampang. Di teori ekonomi, ini disebut low barrier of entry dan cheap fixed capital cost. Jadi mau tumbang, murah. Paling habis 100 juta, dia bangun lagi. Tapi kalau dia sukses, jadi 100 triliun. Siapa yang nggak mau? Bangkrutnya jangan takut. Tapi data security, yes. Jadi hati-hati. Dapat free minum, masukin data. Saya juga bilang tuh, ke istri atau ke teman, hati-hati. Apalagi di Indonesia, protection-nya low. Nah, jadi hati-hati. Nah, penipuan kadang itu merunut kepada akar dari seorang manusia. Ini kita ngomong filosofis sedikit ya. Sebenarnya yang nyebabin Adam jatuh dalam dosa bukan Hawa. Bukan. Tapi sifat dasar manusia itu hanya satu. Kalau menurut saya, mohon maaf sebelumnya. Akar dari semuanya itu bukan karena pencobaan, bukan. Tapi karena natur manusia itu adalah seorang penjudi. Hawa pas ngambil apel itu dia judi. Tuhan tahu atau enggak? Gua makan dulu aja. Mungkin tahu, mungkin enggak. Gambling. Jadi jangan komplain kalau kita terjerat. Binomo lah, 89 no. Karena setiap kita, orang suci nggak suci siapapun, pada dasarnya adalah penjudi. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi menurut saya, startup itu low untuk stake-nya. Semua juga akan masuk, tapi hati-hati. Begitu datanya udah diambil, nah udah deh, sering dapat SMS aneh-aneh, WhatsApp aneh-aneh itu. Nah, itu yang menurut saya mungkin nanti Mbak Ade bisa jawab tuh. Nah, cuma lagi-lagi, kalau menurut saya, perlindungan pemerintah, karena literasinya kecil, tugasnya berat. Siapa bisa jembatanin? Gereja, kita, dan teman-teman. Itu aja. Thank you. Giliran saya ya? Siap, silakan Mbak Ade. Berat nih pertanyaan. Sebenarnya menurut saya jawaban Bang Enrico tuh sudah menggambarkan lah ya. Jadi natur manusianya sendiri sebenarnya. Nah, tapi proteksinya sendiri bagaimana? Nah, jadi mungkin yang saya bisa ceritakan kalau yang dilakukan oleh kementerian tempat saya sekarang bertugas ya, itu kita ada satu direktorat jenderal yang memang khusus terkait cyber. Jadi cyber security awareness, kemudian ada juga beberapa event inilah ya, kalau aduan konten dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya kalau boleh saya share, sistemnya itu dibuat gitu. Ini mungkin saya agak sedikit konteksnya bergeser ya, tapi menurut saya tetap relate ke yang Bang Enrico tadi jelaskan. Aduan konten itu kami terima ya, jadi apa namanya, misalnya situs-situs berbahaya pun itu sebenarnya di salah satu di Direktorat Jenderal ini ada crawlernya lah ya, jadi itu crawling terus mencari tuh kira-kira situs mana yang berbahaya, itu ada algoritmanya sendiri termasuk dengan aduan. Nah, tapi kalau saya setuju, selain apa yang dilakukan pemerintah, natur manusianya sendiri. Kebayang nggak misalnya ya, secanggih-canggihnya mesin, si crawler ini, berapa terabyte pun ya speed-nya, tapi ketika manusia yang miliaran ini membuat situs yang tidak baik segitu banyak, itu kan speed-nya menurut saya tetap aja lah, ada gap ya seperti itu. Nah, jadi memang ada beberapa peraturan yang dibuat, tapi yang selain peraturan yang dibuat, yang saat ini dilakukan adalah memang awareness-nya. Jadi kembali kepada literasi digitalnya. Anti hoax, anti ujaran kebencian, terus kemudian masalah undang-undang ITE segala macam. Nah, itu yang sesuatu yang rutin dilakukan. Ini banyak lah sebenarnya ya. Kalau misalnya ini saya nggak boleh sebut kementeriannya ya. Itu di Instagramnya sendiri tuh selalu tuh rutin banget lah.
dari proteksi passwordmu, proteksi identitasmu, jangan asal klik ya. Itu part dari bagian dari literasi digital sebenarnya. Karena dengan undang-undangnya sendiri peraturannya dibuat, tapi kalau masyarakatnya aja nggak baca, ya, dua-duanya, jadi literasi digitalnya memang harus jalan. Mungkin jawaban saya seperti itu sih Bang Soka ya. Karena natur manusianya, saya setujulah dengan Bang Enrico. Ya mau teknologi kan seharusnya netral ya. Dia menjadi jahat atau baik itu manusianya sebenarnya menurut saya seperti itu. Siap, terima kasih. Jadi saya coba bawa kembali jawabannya Bung Enrico dan Bung Ade dengan kebutuhan di marketplace, terutama dari gereja dan teman-teman pelayanan nih. Jadi Pak Sutrisna sepertinya memang butuh nih satu divisi, terutama untuk membantu literasi digital untuk jemaat nih. Kadang-kadang terutama ini saya pasti bisa menggambarkan dalam satu gereja, terutama yang janda-janda ini pasti banyak yang masuk ke debt collector dengan begitu banyaknya nih. Jadi butuh satu tempat kontak aduan yang karena mereka kalau dekatnya dengan gereja mungkin akan mengaju dulu ke gereja sehingga bisa ditolong. Karena memang setiap kali kita masukin data di manapun itu sudah masuk dalam satu ini. Jadi kalau tiba-tiba kita ditelepon oleh jual beli ibaratnya di kartu kredit ini, kartu kredit itu sudah tersebar kemana-mana lah nomor telepon kita gitu. Jadi kita mengerti dengan baik seperti itu dan di situ pertanyaannya adalah gereja bisa apa? Nah lucunya kalau yang radikal itu sudah lebih cepat sekali memanfaatkan itu, tapi gereja itu kadang-kadang agak terlalu lambat gitu. Menurut kami loh ya sebagai warga jemaat yang merasa bahwa selama ini tapi perkembangannya adalah sudah bisa online, sudah bisa begitu banyak khotbah-khotbah yang bisa ditonton secara online. Tetapi kemudian juga lucunya ini Bapak Ibu, ini saya memberikan bocoran aja. Selama masa pandemi ini karena gerejanya ditutup dan gerejanya semua online, banyak banget yang menerima Tuhan Yesus secara online nih dari mana-mana gitu. Jadi ini saya memberikan hint apa saja kebutuhan yang terkait dengan literasi digital ini tadi, kemudian terkait dengan sekuritasnya seperti apa yang teman-teman di pelayanan di gereja di marketplace bisa manfaatkan. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bung Romi. Yang berikutnya ini dari ini nih, Pastor Andreas nih. Di tengah tren perkembangan digital ekonomi di Indonesia sangat pesat, apa saja threat nih yang ini baru saya tanyain, udah ditanyain. Yang perlu gereja-gereja di Indonesia waspadai dan apa saja opportunity-nya nih untuk menjadi garam dan terang di Indonesia. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Silakan mau Mbak Ade dulu atau Bung Enrico? Pak Sutrisna dulu ini. Ini memang harusnya Pak Sutrisna. Kita nanti memberikan pengantar nanti biar beliau yang mengaminkan gitu. Kalau saya jujur aja boleh nggak? Jadi Ya. gini, justru di masa pandemi persembahan tuh naik loh di gereja. Karena kenapa? Gampang, scan, transfer, dan. Tapi kedua, kalau nanti dibayar Bitcoin gimana gereja? Nah, Bitcoin itu apa? Nah, nggak tahu juga kan. Tapi nanti akan berubah tuh cepat. Sisi positif, korupsi jadi lebih susah. Digital money. Tapi pencucian duit juga kalau dia pintar bisa lebih gampang dan lebih cepat. Kemarin di Singapura itu bank 400 juta mesti tombokin karena banyak sekali dicolong data dari nasabah. Ya. Nah, jadi bayangin kalau gereja disalahgunakan gimana? Oh, transfer ke gerejanya Sutrisna Kristen Indonesia misalkan gitu ya. Lalu terus duitnya masuk ke katakanlah Bang Oka lah ya, sorry misalkan. Terus Kak Sutrisna yang dapat salahnya, mungkin nggak? Sangat mungkin, jadi harus hati-hati gitu. Mungkin dari saya itu aja. Silakan Mbak Ade. Susah nih pertanyaannya. Susah banget. Kalau saya mungkin karena saya orang yang sangat simpel, saya melihat hati-hatian itu harus ada ya. Dan satu lagi masalah, saya balik ya, sangat basic, digital literasi gitu ya. If something is too good to be true, ya mungkin it's not true gitu ya. Ini yang harus kita inilah. Jadi apalagi kalau kita kembali ke konteks Alkitab yang kita pelajari ya, maksudnya ya
serigala berbulu domba tuh juga banyak gitu ya. Kan kita bisa lihat dari apa ya kalau saya mungkin yang belajar ketika apa ya, ngomongnya gimana nih, susah sih pertanyaannya ya. Jadi intinya adalah serigala berbulu domba tuh di mana-mana ada gitu ya. Apakah itu di dunia zaman dulu ataukah ketika di dunia digital gitu ya. Jadi kita lihat buahnya, kita cek dan dicek, dan kita jangan bodoh. Mungkin sesimpel itu aja ya. Makanya kenapa saya akan mengulang-ulang, please master the technology gitu, kuasai teknologinya gitu. Jadi nggak gagap, dan sesuatu yang dibungkus kesannya canggih, sekali lagi, if it is too good to be true, maybe it's not true. Dan hati-hati itu udah harusnya embedded di kita, di gereja, di siapapun. Mungkin itu jawabannya Bang Soka. Mohon maaf kalau nggak nyambung ya, terlalu susah pertanyaannya. Siap, terima kasih. Ini saya mau nambahin aja dikit. Jadi memang Bapak Ibu, ini pertanyaan yang memang sudah ditunggu nih, apa saja thread-nya. Ini tadi Bung Enrico sedikit memberikan hint mengenai persembahan dan bagaimana pencucian uang. Ini banyak yang nggak sadar bahwa selama ini pencucian uang itu paling mudah lewat gereja. Nah, ini kalau kami dari data yang di balik layar, makanya kami selalu bilang bahwa, oh kalau gitu gereja itu harus benar-benar nih, masa memang nggak ada pajaknya, tapi kan ketika mereka memberikan gaji untuk pekerja, itu kan juga ada SPT-nya, surat pajaknya, PPh, PPN, dan segala macamnya nih. Jadi begitu banyak hal-hal yang tiba-tiba pemuka jemaat ini mendapat atau dipinjami rumah dan segala macam. Jadi benar-benar pencucian uang tuh kenceng sekali di lewat gereja nih. Jadi begitu ada digital, memang benar-benar seperti hal yang apa ya, pisau bermata dua nih Bapak Ibu. Jadi memang gereja di masa depan juga harus punya dan mengerti mengenai hal ini. Ya, kalau ada memang nggak bisa ditutup mata bahwa memang ada gereja-gereja yang memanfaatkan pencucian uang itu, kan lumayan juga. Jadi zaman dulu sih ya karena gereja itu kan uangnya langsung uang persembahan nih. Jadi kalau gereja memasukkan ke bank, nggak ditanya, tinggal bilang aja underlying-nya persembahan. Nah, sehingga banyak sekali koruptor yang memasukkannya lewat situ gitu, sehingga bisa masuk terdigitalisasi lewat perbankan. Yang paling susah kan tindak pidana kejahatan kan susah masuk ke perbankan Bapak Ibu, harus ada underlying-nya. Nah, gereja lewat persembahan adalah saat yang tepat. Nah, begitu ada persembahan digital ini juga ini nih, ada beberapa indikasi ke arah sana. Nah, kenapa kok? Karena itu kita concern mengenai masalah terorisme dan segala macam itu yang dikerjakan oleh Mbak Adi. Itu juga menjadi penting Bapak Ibu, Pastor Andreas tadi. Jadi apa saja yang menjadi trennya, kalau saya mengacu dari Yeremia 29 ayat 7, mengusahakan kesejahteraan. Nah, sekarang kita melihat bahwa lewat ekonomi digital ada kemungkinan untuk menolong kesejahteraan. Nah, berarti orang-orang Kristen, gereja dalam hal ini paling tidak juga harus bisa mengerti ini sehingga bisa menjawab dengan cara melek teknologi tadi. Sehingga paling nggak beberapa hal bisa kami mengerti. Kemarin melayani di Malang, ada satu desa kecil namanya Peniwen yang kemudian teman-teman di GKJW di sana masuk ke sana dan membuka literasi digital, dan kemudian supaya penduduk di desa itu mulai memasarkan secara digital. Bisa seperti itu juga. Jadi ada begitu banyak celah yang bisa dilakukan. Jadi lagi-lagi butuh sumber daya manusianya yang sekarang Bapak Ibu layani. Jadi benar-benar harus dikejar nih dan dilatih mulai dari sekarang sehingga mereka siap membantu untuk masalah hal seperti ini. Oke, lanjut lagi Bung Romi. Semoga menjawab. Nanti mohon Pak Sutrisna membantu kami untuk pertanyaan-pertanyaan yang susah. Ini yang berikutnya adalah dari Pak Satya. Kapan kira-kira vote untuk pemilihan demokrasi di Indonesia bisa digital? Kalau ini gampang nih, bisa saya jawabin. Belum terlihat Pak hilalnya, Pak. Data dari manakah bahwa persembahan gereja naik dalam masa pandemi? Sementara hasil sharing dari majelis beberapa gereja jumlah persembahan menurun. Ini tadi pertanyaan ke Bung Enrico nih. Bung Enrico kok yakin bahwa persembahan gereja naik nih? Silakan Bung. Jadi kalau yang punya channel digital itu kebanyakan reporting
naik, atau kedua memang orang bisa pindah-pindah gereja. Jadi menurut saya lagi-lagi literasi digital nanti jadinya rebutan domba kan. Sorry, ini sebenarnya kita agak melenceng nih. Tapi poin saya adalah betapa pentingnya platform digital itu bisa disalahgunakan atau digunakan untuk kebaikan. Nah, salah satunya gitu. Jadi rebutan persembahan atau lain sebagainya itu terjadi Bapak Ibu karena dia yang interaktif dan lain sebagainya. Orang udah pasti bisa pilih kayak pilih makanan di betul. Nah, apakah mau jadi kayak gitu? Itu menurut saya tidak layak menjawab. Tapi data tersebut adalah true. Mereka yang platformnya itu naik, itu reporting naik persembahannya, bukan turun. Nah, kalau yang masalah, mohon maaf, daerah 3T atau desa itu kan lain perkara ya. Mungkin kalau COVID-nya juga rendah, tetap aja boleh datang. Tapi kan pemerintah nasional itu menerapkan PPKM untuk semuanya. Nah, jadi gimana? Nah, kalau menurut saya nggak bisa disamaratakan. Tapi memang jangan sampai artinya ya jadi rebutan terus apa ya? Ya begitu deh. Dampak negatif itu jadi saling rebutan domba karena persembahannya pindah-pindah. Nah, itu kan juga salah. Tapi lagi-lagi itulah pentingnya kita mesti pakai digital itu dengan benar. Akuntabilitas, integriti, dan benar-benar pelayanan itu harus jelas. Nah, gimana dituangkan secara digital? Ya, kita bahas gitu loh. Nggak bisa cuma bilang datanya dari mana. Itu betul, gitu ya. Oke, thank you. Siap, saya membantu menjawabnya nih. Bapak Ibu, habis ini kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu ya, kalau ingin langsung bertanya secara langsung, jadi untuk open mic. Nah, kalau untuk tadi untuk pertanyaannya Pak, saya lupa tadi Pak Handi ya. Pertanyaannya cara jawabnya seperti ini Pak, kenapa kok datanya langsung naik? Ya karena yang dihitung itu misalnya anggap saja ada YouTube-nya duluan, misalnya YouTube gereja yang hanya 1/4 jam saja misalnya nih, ada gereja 1/4 jam saja. Nah, orang-orang anak-anak digital ini akhirnya jadi punya platform pergi ke gereja yang 20 menit saja nih misalnya. Nah, jadi kemudian dia memberikan persembahan di situ ya memang akan langsung naik. Jadi membandingkannya bukan yang tadinya tadinya bukan digital dan kemudian tiba-tiba shifting jadi digital, ya secara kasat mata akan kelihatan bukan karena digital atau enggaknya, karena yang datang ke situ udah lebih menurun karena mereka pergi ke platform-platform digital yang lebih mudah dan disitulah persembahannya naik. Begitu Pak jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan ini dari Pak Edwin yang saya ada oke, siap. Saya akan bacakan pertanyaan nomor 6 sebelum nanti saya encourage teman-teman untuk bertanya langsung ya. Waduh, ini pertanyaannya tentang ayat nih. Saya nggak yakin ya apakah Bung Enrico bisa menjawab ini. Tentang dari Wahyu 13 ayat 16 ini, and he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand. Oh, ini tentang digital ini. Sepertinya ada tanda nanti mau disuntikkan ini di tangannya. Kemudian di Wahyu 13 ayat 17 nanti and that no man might buy or sell save he that had the mark. Jadi ada tanda di dahinya. Ini seperti apa nih? Gimana nih? Dan bilangannya adalah 666. Gimana Bung Enrico cara jawabnya? Trennya memang nggak bisa dipungkiri itu ke sana. Nah, tapi jawaban biblikal saya nggak berani. Tapi kita lihat ke satu. Yang namanya digital wearables itu akan menjadi common, jam tangan. Ini nanti kredit card ini masuk di ini digital watch kita. Mau naik MRT di Jakarta, mau bayar GoFood, restoran semua di sini. Lah, kalau ini di sini, kenapa nggak disuntikin aja? Bahkan ada yang bilang pas disuntik Pfizer ada microchipnya. Ya, kalau menurut saya sih nggak tahu ya, kali aja gitu. Tapi, nah ini dia. Kita perlu pengertian Alkitab yang benar. Satu, kalau di Wahyu dibukakan demikian, ya memang tren ke situ, saya nggak bisa pungkiri, memang betul. Memang kemungkinan itu ada banget. Nah, tapi kita gimana menyikapinya? Nah,
apa ya, menurut saya butuh bimbingan juga nih. Mungkin dari Kak Sutrisna, Pak Gunadi, dan lain sebagainya. Tapi ke depannya, kalau menurut saya, kalau kita tidak ngelawan arus, itu juga akan salah gitu. Tapi kita mesti lagi balik-balik ke tujuan itu untuk apa. Nah, memang trennya itu nggak dipungkirin akan terjadi, tapi untuk mempermudah hidup manusia. Tapi jangan salah, kita itu akan di-track setiap pergerakannya. Apakah itu bagus atau jelek? Nah, ini benar-benar suatu hal nih, gimana nih? Konsep Kristennya saya nggak bisa jawab. Tapi karena itu ditulis di Wahyu, nah mungkin perspektif biblikalnya perlu didengar juga kalau boleh. Saya pun pengen dengarnya, Bang Oka. Tapi trennya, lagi-lagi tidak saya pungkiri, memang ke sana. Itu aja mungkin dari saya. Siap. Mbak Ade, ada mau nambahin? Kalau saya langsung ini minta Pak Sutrisna aja yang jawab. Itu jawaban yang cerdas. Ya, Bapak Ibu teman-teman, memang arahnya yang saya sebagai ekonom juga mengerti arahnya akan ke sana. Jadi di titik ini agak lompat lah. Saya ngerti waktu itu membaca kisah mengenai Star Wars yang kemudian dia di satu episode itu menggambarkan orang yang menggambarkan berkomunikasi dengan HP. Nah, itu waktu itu belum zamannya HP. Terus kemudian si satu orang yang menciptakan HP itu terinspirasi karena dia Star Wars nih. Jadi dia nonton itu dan kemudian wah kalau gitu kita bisa nih. Kemudian diciptakanlah HP. Jadi agak unik maksudnya kalau pertanyaan siapa sih yang menciptakan HP itu. Jadi karena dia terinspirasi dari film. Nah, filmnya itu ya hanya menggambarkan aja sesuatu. Nah, ini agak berbeda dengan itu yang bisa kita gambarkan kalau yang ditulis oleh Wahyu ya memang arahnya akan ke sana. Bagaimana kita mempermudah pembayaran. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka sengaja mau injeksi karena sudah tertulis di Wahyu atau ya kita sekarang pakai smartwatch, bahkan Google juga pakai kacamata, apapun yang melekat di tangan kita deh sehingga bisa memudahkan kita untuk Nah, tapi pertanyaannya adalah misalnya contoh nih, anggap ada penembakan di Amerika berapa orang anak ditembak gitu ya. Dan kemudian kita mau melindungi dengan mau nge-track si peredaran senjata gitu. Nah, kadang-kadang kita bisa menyikapi semua hal itu ada positif dan negatifnya nih. Jadi kita tujuannya adalah baik untuk nge-track senjata sehingga untuk melindungi yang ini, tetapi juga kita orang akan mikir ngapain di-track. Dan Bapak Ibu dengan adanya HP ya sebenarnya Bapak Ibu meninggalkan jejak digital yang sangat besar. Bapak Ibu sekarang sudah nggak akan bisa lagi kemana-mana yang nggak akan bisa diketahui orang sebenarnya. Mungkin seperti itu. Jadi saya persilahkan mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang saya persilakan open mic karena ini sebuah kesempatan yang langka nih bisa ketemu Bung Enrico dan Mbak Adi. Silakan raise hand. Saya nanti akan pilih. Boleh saya kasih komentar? Siap, silakan. Ya, jadi ada beberapa prinsip dasar ya dalam menyikapi perkembangan teknologi ini, termasuk teknologi digital dan digital culture. Pada akhirnya kita akan balik ke situ. Pertama, bahwa perkembangan teknologi itu termasuk teknologi digital ini bagian dari rancangan Allah di dalam penciptaan manusia dan dunia, mandat budaya. Itulah esensi dari mandat budaya. Jadi kehidupan akan terus berkembang, peradaban akan terus berkembang, termasuk teknologi digital akan terus berkembang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu menyebabkan di tengah perkembangan yang positif. Kalau Bu Ade tadi berkali-kali mengingatkan bahwa teknologi itu netral. Kalau saya malah mengatakan teknologi itu bagian dari buah daya kreasi manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Jadi malah positif. Tapi manusia yang jatuh dalam dosa menyebabkan perkembangan teknologi yang bisa positif seperti teknologi nuklir, bisa membangun pembangkit listrik yang sangat efisien, itu bisa juga digunakan untuk menjadi alat pembunuh yang sangat efisien juga.
Nah, itu bisa diterapkan ke dalam banyak hal, termasuk perkembangan teknologi digital dan digital ekonomi. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, bahwa karya penebusan Kristus itu dimaksudkan bukan hanya berbicara tentang kehidupan yang akan datang, bukan hanya keselamatan jiwa-jiwa, tapi dimaksudkan untuk membawa kita kembali kepada rancangan Allah yang semula. Nah, sehingga kita yang mengalami karya penebusan Kristus itu secara pribadi, kita dipanggil untuk bukan hanya menjadi berkat secara individu, tapi bagaimana pemulihan itu bisa kita lakukan dengan semua vocational power kita. Untuk apa artinya bahwa perkembangan teknologi ini, termasuk teknologi digital, bisa membawa berkat untuk semua orang. Nah, satu catatan itu tadi yang Wahyu itu mengingatkan bahwa Wahyu itu penuh dengan simbol. Jadi ceritanya panjang, ada penjelasannya tersendiri, tapi tidak bisa ditafsirkan dengan langsung dikait-kaitkan gitu ya. Kembali ke prinsip yang tadi. Perkembangan teknologi itu sesuatu yang menjadi bagian dari rancangan Allah. Dan kita harus menyikapi secara kritis karena ada interplay itu ya antara penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Mungkin demikian catatan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutrisna. Ini tadi ada beberapa yang bertanya. Saya persilakan open mic Kak Dian Damayanti. Monggo Kak Dian. Terima kasih Mas Oka. Selamat malam Bapak Ibu, juga Pak Enrico dan Bu Ade. Sebenarnya ini terkait dengan salah satu perkembangan digital juga. Mungkin kan selama pandemi ini udah cukup familiar ya dengan layanan digital yang memudahkan kita mencari obat, mencari rumah sakit, dan lain-lain. Nah, masalahnya saya sempat diskusi dengan salah satu mahasiswa yang memang lulusan hukum gitu. Jadi dia sudah S1 dan dia skripsinya memang membahas tentang ini. Nah, dengan kecepatan perkembangan ekonomi digital yang tidak didukung dengan kecepatan pembuatan undang-undang terkait perlindungan konsumen, ini yang saya khawatirkan adalah masyarakat yang awam, mohon maaf, mungkin kurang paham bahwa Fasiankes yang dimaksud selama masa pandemi itu berbeda dengan digital platform yang tersedia di pasaran gitu, pasaran tanda kutip ya gitu. Nah, ini mohon pencerahannya, karena terus terang saya sendiri jadi resah gimana ya ini, seaman apakah gitu. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Ini saya beri kesempatan Mbak Adi dulu deh ke keamanan, habis itu kemudian Bung Enrico. Ya, mungkin kembali seperti penjelasan sebelumnya Bang Soka ya. Jadi yang dilakukan sebenarnya memang dua ya. Jadi sementara undang-undang atau peraturannya sendiri disiapkan, dan yang saya tahu sudah ada beberapa, itu literasi digital itu tetap dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kita buka ya, tidak hanya dari kementerian yang terkait ICT sebenarnya. Kalau saya lihat ya, sosial, beberapa kementerian itu juga mengangkat hal yang sama ya, mudah-mudahan sempatlah ngelihat ya IG ataukah Twitter ataukah Facebook dari beberapa kementerian. Jadi kalau saya melihat literasi digital itu untuk bahwa kita memang pada intinya undang-undang dibuat, tapi bagaimana kita melindungi diri kita sendiri dengan lebih kritis, dengan mau mencari tahu, itu juga dilakukan. Nah, jadi mungkin jawaban saya seperti itu Bang Soka. Jadi memang tidak serial ya. Ini ada beberapa hal paralel yang dilakukan karena mungkin untuk undang-undang sendiri butuh waktu, tapi yang bisa diharapkan ada impact yang lebih cepat, literasi digital itu juga dilakukan. Mungkin seperti itu Bang Soka. Siap. Ya. Bung Enrico, kalau mau nambahin silakan. Di Indonesia
susahnya itu hukum kita, nah kita mesti ngerti hukum dikit. Kita ngikutin hukum Commonwealth atau Belanda. Kita tuh unfortunate, Ibu, karena Belanda habis nyerap palawija kita, dia ngasih sistem tuh yang jelek. Makanya ada yang dinamakan Dutch disease. Coba bandingin Singapura, Malaysia, New Zealand, Australia. Semua meskipun dijajah, ya lupa Australia, Australia itu tempat pembuangan dulu. Itu dikasih hukum yang bagus. Dia adaptif terhadap waktu. Nah itu, kata kunci adaptif terhadap waktu adalah esensi utama hukum. Di Indonesia, ketinggalan. Kita ngikutin tren global, hukumnya masih di sini terus. Jadi, saya setuju sama Mbak Ade, just protect ourselves first. Nah, gimana cara ngetesnya? Kalau konsultasi, nah ini saya nyebut nama yang depannya H lah ya, mungkin lebih kredibel. Tapi sampai ada kasus yang dibawa ke pengadilan, maka hukum itu akan hukum itu sifatnya merujuk pada historical precedent. Nah, jadi intinya kita itu kalau di Indonesia perlu lebih menjaga kita punya choice sendiri, security sendiri. Nah, makanya perlu dengar oke, kalau pengalaman dia bagus, dia oke. Nah, itu menurut saya itu bisa menjadi suatu rujukan yang lebih cepat dan tepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada teman-teman lawyer, silakan boleh mungkin ditanggapi gitu. Mungkin saya salah, tapi menurut saya hukum Belanda itu beda banget sama hukumnya UK. Siap, terima kasih banyak Pak Bro Enrico dengan Mbak Ade pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Hari ini kita membahas satu tema yang penting nih. Kami menggambarkan bagaimana digital ekonomi ini seperti apa. Tadi Bung Enrico dengan sangat luar biasa menceritakan ini perubahan akan sangat cepat terjadi. Kalau enggak, tadi Mbak Ade cerita, kalau enggak ya kita akan jadi korbannya nih. Jadi memang kita harus literasi digitalnya kencang. Tapi pertanyaannya adalah, di dalam hal ini gereja bisa apa? Orang Kristen bisa apa? Itu yang kita diskusikan selama 2 jam ini. Harapannya adalah Bapak Ibu mulai berpikir nih. Bapak Ibu yang pelayanannya di marketplace mulai berpikir mengenai apa yang bisa dilakukan. Karena ini seperti tsunami Bapak Ibu. Jadi kalau kita gagap ya sudah kita akan tertinggal. Mungkin itu pesan yang paling penting yang bisa kita ceritakan, kami ceritakan. Yang kami benar-benar mengetahui, kami yang ada di pasar dan melihat betapa luar biasanya perubahan ini akan terjadi. Anak-anak kita akan masuk di tempat pekerjaan yang pekerjaannya belum ada sekarang. Jadi ketika mereka lulus nanti, mereka akan menghadapi situasi yang pekerjaannya belum ada. Jadi mereka akan menghadapi dunia yang sangat berbeda. Karena itu tugas kita sebagai di gereja, sebagai orang tua untuk menyiapkan masih enak zaman dulu sudah ngerti kuliah apa, kerjanya apa. Nanti saatnya akan sangat berubah di dunia yang sangat digital ini. Demikian Bapak Ibu talk show-nya, saya kembalikan ke Mas Romi.